Baik, saya akan menjelaskan apa itu akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntansi yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan kantor akuntan publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah mendapatkan izin usaha dari pihak yang berwenang. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Sulawati dari kelas 03 SAKP 002. Di sini saya akan menjelaskan tuntutan hukum yang dihadapi akuntan publik. Akuntan publik bisa dituntut secara hukum oleh klien jika tidak memenuhi kontrak yang dibuat dengan klien atau tidak hati-hati atau lalai dalam memberikan jasa profesionalnya. Tuntutan hukum juga bisa terjadi karena business failure, audit failure, dan audit risk. Yang ke-1 itu business failure terjadi manakala perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya atau tidak bisa memenuhi harapan investor karena kondisi ekonomi atau bisnis yang memberatkan. Yang kedua, audit failure terjadi manakala akuntan publik memberikan opini yang salah karena gagal mematuhi apa yang diatur dalam standar auditing. Yang ketiga, audit risk adalah risiko bahwa akuntan publik menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal dalam kenyataannya laporan keuangan mengandung salah saji material. Tanggung jawab hukum akuntan publik terjadi jika timbul kelalaian atau akuntan publik tersangkut fraud. Sekian. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Ramawati dari kelas 03 SAKP 002. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pelanggaran akuntan. Di sini terdapat 4 jenis pelanggaran akuntan. Yang pertama ada ordinary negligence, merupakan pelanggaran yang terjadi karena kesalahan yang dilakukan akuntan publik ketika melakukan tugas audit. Dia tidak mengikuti pikiran sehat atau reasonable care. Yang kedua ada gross negligence, merupakan kegagalan akuntan publik mematuhi standar profesional dan standar etika, yang dimana standar ini merupakan standar minimal yang harus dipenuhi seorang akuntan. Yang ketiga ada constructive fraud, merupakan pelanggaran yang terjadi karena adanya kesembronoan yang luar biasa meskipun tidak ada maksud untuk menipu atau merugikan. Terjadi ketika apabila auditor mengetahui audit yang memadai belum tuntas tetapi tetap mengeluarkan opini meskipun tidak ada maksud menipu pengguna laporan keuangan. Yang keempat ada fraud, merupakan kesalahan yang sangat fatal karena akuntan melakukan penipuan yang direncanakan. Misalnya salah saji, menyembunyikan atau tidak mengungkapkan fakta yang material sehingga dapat merugikan pihak lain. Selanjutnya ada asal tuntutan hukum. Di Indonesia, tuntutan hukum itu bisa berasal dari klien, calon investor, BAPEPAM LK, PPAJP Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan penggunaan laporan keuangan. Sanksi yang diberikan PPAJP Departemen Keuangan bisa dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara pemberian jasa akuntan publik, atau usulan kepada Menteri Keuangan untuk pencabutan izin praktik akuntan publik tergantung berat atau ringannya pelanggaran. Lalu, sanksi yang diberikan BAPEPAM LK dalam bentuk peringatan tertulis, larangan pemberian jasa di pasar modal. Pihak lainnya seperti klien, calon investor, Bank Indonesia, dan pengguna laporan keuangan bisa mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan jika merasa dirugikan. Perkenalkan, nama saya Nova Hardianti dari kelas 03 SAKP 002. Di sini saya akan membahas tentang beberapa cara untuk menghindari tuntutan hukum. Yang pertama, yaitu memilih klien yang memiliki integritas. Integritas adalah suatu sifat jujur dan berterus terang.
Yang kedua adalah patuhi standar auditing, kode etik akuntan publik. Kode etik akuntan publik itu ada 5. Yang pertama adalah integritas, objektif, kompeten, independen, dan kerahasiaan. Yang ketiga yaitu dapatkan surat pernyataan pelanggaran sebelum audit report. Audit report adalah laporan pendapat audit mengenai kelayakan suatu laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan publik. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami.